Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih sudah berkenan untuk kami wawancarai. Izin memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Meteorologi ITB, Recording in progress. angkatan 23 dan juga 2022. Saya sendiri Arza Lafiana Alkaf, ada Arzati Laksuri, ada Kak Adil, dan Kak Amar. Sebelum masuk ke topik utama, mungkin boleh memperkenalkan dari Ibu sendiri, nama, jabatan, dan tugas Ibu di Stasiun Meteorologi Maritim Tenau, dan sudah berapa lama Ibu berkecimpung di bidang tersebut, dan kenapa Ibu tertarik di bidang tersebut. Mungkin bisa diceritakan apa aktivitas atau pekerjaan sehari-hari Ibu di Stasiun Meteorologi Maritim Tenau. Hmm. Baik, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diasa Fitri Maharani. Saya bertugas sebagai prakirawan di Stasiun Meteorologi Maritim Tenau. Untuk bertugas di Stasiun Meteorologi Maritim Tenau sendiri, saya bertugas sejak Juni 2021. Cuman sebelumnya, kalau di BMKG sudah dari tahun 2010, cuman sebelumnya saya bertugasnya di Flores, di Ruteng. 2021 baru saya pindah ke Stasiun Meteorologi Maritim Tenau. Mungkin untuk kegiatan sehari-harinya, kami ini Stasiun Meteorologi Maritim Tenau itu yang bertugas untuk memberikan perakiraan untuk wilayah perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk perakiraan cuaca wilayah perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh, baik, Bu. Mungkin dari itu, apa peran utama eh, Stasiun Meteorologi Tenau dalam mendukung keselamatan aktivitas maritim di NTT, dan pengguna utamanya itu eh, yang dihasilkan oleh meteorologi Stasiun Tenau itu siapa itu? Baik, untuk kami sendiri itu setiap harinya kami mengeluarkan perakiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Ada perakiraan yang setiap hari kami keluarkan itu ada yang pertama itu perakiraan cuaca maritim 3 hari ke depan. Itu memuat perakiraan baik cuaca seperti kecepatan angin, arah dan kecepatan angin, kemudian cuaca, tinggi gelombangnya, arusnya, kemudian pasang surut. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, kami bagi menjadi 21 wilayah perairan. Kemudian untuk pelabuhannya, kami punya 26 pelabuhan. Jadi setiap hari kami mengeluarkan perakiraan cuaca maritim untuk 21 wilayah perairan di NTT, kemudian untuk 26 pelabuhan di NTT, itu setiap kami keluarkan setiap harinya itu akan berlaku untuk 3 hari ke depan. Kemudian juga kami punya namanya informasi peringatan dini, informasi tinggi peringatan dini tinggi gelombang. Di situ nanti kami juga akan memberikan peringatan dini dimulai dari tinggi gelombang 1,25. Jadi kalau setelah di atas 1,25 itu tinggi gelombang sudah dikategorikan sedang. Jadi itu kami akan mengeluarkan mulai dari tinggi gelombang sedang untuk wilayah perairan mana saja di NTT yang akan mengalami tinggi keadaan perairan NTT sendiri yang mengalami tinggi gelombang mulai dari kategori sedang, sedang, kemudian ada tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Kemudian juga dalam peringatan dininya itu sudah kami santumkan juga dengan matriks resikonya. Jadi misalnya untuk tinggi gelombang sedang itu untuk ketinggian gelombang di atas 1,25 dan angin di atas 15 knot itu sudah berisiko untuk misalnya perahu nelayan atau kapal tongkang. Kemudian untuk tinggi gelombang di atas 2,5, kemudian dengan kecepatan angin di atas 25 knot, 20 knot, itu sudah beresiko untuk kapal feri. Kemudian juga untuk kategori sangat tinggi dan seterusnya itu juga ada matriks resikonya masing-masing. Jadi dari situ mungkin bisa penggunanya karena kebanyakan kan biasanya nelayan yang menggunakan informasi itu. Kemudian juga kan Provinsi Nusa Tenggara Timur kan provinsi kepulauan. Jadi banyak aktivitas pelayaran yang digunakan masyarakat untuk berlayar untuk
misalnya dari Kupang ke Flores dan pulau-pulau lainnya di sekitar NTT. Baik, Ibu. Selanjutnya mungkin izinkan saya untuk bertanya ya, Bu. Iya, Tentu dalam menjalankan peran tersebut kan nggak selalu berjalan dengan mudah ya, Bu. Jadi saya ingin iya. lebih jauh mengetahui tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, apa tantangan terbesar yang Ibu atau Bapak di sana dalam menjalankan tugas sebagai penyedia informasi meteorologi maritim? Mungkin masyarakat ya, untuk masyarakat umum, misalnya kayak nelayan gitu, kemana mereka kita mungkin kalau nelayan-nelayan kan biasanya turun temurun, jadi kayak dari bapak ke anak ataupun seterusnya kayak masyarakat sekitar yang nelayan itu kan kayak punya komunitasnya sendiri gitu kan. Nah mungkin mereka dari dulu tuh kayak oh kami punya kayak istilahnya punya kearifan lokal gitu ya. Kayak misalnya mereka udah percaya kayak misalnya bulannya kayak gini, itu gelombangnya gimana. Atau mereka tuh kayak merasa, oh kami tuh punya ilmu turun-menurun gitu ya. Turun-menurun dari dulu yang sudah mereka punya. Nah tapi kan namanya keadaan kan bumi kan mulai berubah ya. Kemudian yang kita tahu seperti ada perubahan iklim dan juga makanya itu seperti pola-pola, seperti pola gelombang, pola angin yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun gitu, itu kan bisa saja berubah kan karena adanya tadi yang perubahan iklim dan lain-lainnya. Dan dari informasi kami ini kan kami juga melihat kayak misalnya oh kita paling lama kan mengeluarkan informasi 7 hari ke depan ya, 3 hari sampai 7 hari ke depan. Cuman memang kalau semakin jauh kan keakuratannya semakin eh, mengecil, semakin berkurang kan keakuratannya. Makanya kami update tiap hari. Nah, informasi ini kami juga sampaikan ke nelayan-nelayan karena biar tahu gitu misalnya, oh 3 hari ke depan nih cuaca gelombangnya gimana, terus anginnya gimana, biar mereka juga tahu misalnya kayak misalnya di NTT itu kan kalau bulan Desember sampai April itu ada pengaruh dari selatan Australia. Jadi kami biasanya terkenal siklon tropis di situ. Nah, jadi misalnya mereka misalnya kayak mereka tahu oh bulannya kayak istilahnya ini bulannya bulan baru gitu kan. Jadi gelombangnya menurut mereka tidak terlalu tinggi, masih aman lah untuk mereka berlayar. Sedangkan ada pengaruh misalnya dari siklon tropis itu. Jadi kami sudah memberikan informasi jauh-jauh hari kalau sudah ada misalnya dari bibit siklon tropis atau tekanan rendah yang berpengaruh ke tinggi gelombang di sekitar NTT itu biasa kami sudah menginformasikannya kepada nelayan. Makanya itu kami itu juga punya ada namanya sekolah lapang cuaca nelayan. Jadi dari sekolah lapang cuaca nelayan itu kami utamanya itu sebenarnya ini programnya BMKG secara umum ya untuk semua stasiun meteorologi maritim yang ada di Indonesia. Jadi kami mengajak nelayan untuk ikut di sekolah nelayan tersebut, terus kami mengajarkan bagaimana cara membaca peta-peta kami di web-web maritim, kemudian juga kami nanti ada grup WA-nya sendiri untuk kami menginformasikan untuk keadaan cuaca maritim terkini. Itu yang pertama mungkin di nelayan. Kemudian juga di NTT itu kan tadi kan saya bilang lebih banyak eh, kapal-kapal feri gitu kan, kapal-kapal antar antar pulau gitu kan. Nah, mungkin kan masyarakat kan kayak dulu em, kayak tiba-tiba kapal dibatalkan itu kan banyak yang marah ya, marahnya ke apa karena oh tiba-tiba dibatalkan. Padahal itu kan biasanya ada pertimbangan sendiri terutama dari cuaca. Nah, dengan kami seperti membuka platform media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram dan lain-lain itu juga supaya masyarakat lebih aware tahu gitu kalau oh keadaan gelombangnya memang begini untuk ke misalnya ke daerah kayak dari Kupang untuk ke Rote gitu, oh gelombangnya di atas 2,5, ferinya tidak bisa berangkat, makanya itu dibatalkan sehingga juga masyarakat tahu apa kami mempunyai informasi dan dapat diakses di mana dan juga kalau ada keadaan-keadaan kayak kapal yang tidak jadi berangkat itu mereka tahu oh memang karena dari keadaan cuaca atau keadaan gelombang yang tidak memungkinkan untuk pelayaran. Mungkin contohnya seperti itu. Mungkin selanjutnya, Bu. Tadi mengenai keadaan cuaca di sana. Nah, fenomena cuaca apa yang paling perlu diwaspadai, Bu, oleh masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah NTT ini? Mungkin gelombang tinggi ya, gelombang tinggi. Kalau di pesisir tuh kayak rob, terus kayak tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya saat
ada bibit siklon tropis ataupun siklon tropis di selatan NTT sekitar yang dekat dengan di atas di selatan NTT itu mungkin ada dampak tidak langsungnya. Dampak tidak langsungnya itu biasanya eh, gelombang di pesisir itu, tinggi gelombang kan bakal lebih tinggi ya, cenderung lebih tinggi, dan itu juga akan mempengaruhi masyarakat pesisir sendiri karena memang bisa jadinya biasanya dibilangnya rob ya, banjir pesisir rob gitu. Jadi mungkin juga mempengaruhi kayak kan misalnya contohnya di sekitar NTT sini kan di sekitar Kupang itu ada yang budidaya ikan asin gitu, itu yang mereka taruh di pinggir laut gitu, terus ada kayak masyarakat yang beraktivis yang memang kadang-kadang ada yang memang daerah pantainya landai terus digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi kadang-kadang juga berdampak kepada orang-orang yang tinggal di sekitar pesisir selain selain tadi yang untuk yang perikanan itu. Mungkin itu. Kemudian tadi kan Ibu menyebutkan juga kayak nelayan tuh mungkin istilahnya sedikit keras kepala mungkin karena udah terbiasa dan secara turun-temurun lah mungkin Ya. sesuai dengan kepercayaan mereka. Tapi adakah nggak sih Bu kayak mereka tuh pengen dari BMKG itu memerlukan atau membutuhkan sesuatu gitu Bu? Mau kurang jelas tadi coba mungkin kata. Jadi intinya Bu apakah dari nelayan itu sendiri tuh kayak eh, apa ya pengen ada sesuatu dari BMKG secara inputan mungkin saya butuh apa gitu Bu dari nelayan tersebut. Oh iya, memang kan kami juga bertanya kepada nelayan kan. Jadi paling ini sih informasi dari kami untuk tentang kondisi gelombang itu perakiraan cuaca maritim dari kami yang kami kasih terus ke nelayan. Kemudian juga kami juga mengajarkan untuk cara mengakses juga informasi kami selain di web. Mungkin paling penting itu sih kayak informasi dari kami harus cepat ke mereka gitu. Jadi kayak kami mengupdate tiap hari, kemudian untuk 3 hari ke depan mereka sudah punya gambaran. Jadi kayak informasinya itu berkelanjutan dan terus ada. Informasi yang berkelanjutan dan terus ada untuk informasi perakiraan cuaca maritim yang mereka gunakan. Karena kan kadang-kadang juga mereka tidak hanya di sekitar darat apa kadang-kadang tuh melautnya tuh bukan hanya di sekitarnya pulau aja, tapi kadang-kadang sampai ke laut lepas ke arah selatannya NTT itu di dekat perbatasan Australia karena ada beberapa komoditas seperti teripang itu yang berlayarnya mungkin agak sedikit jauh ke apa ke perairan yang lebih luas, perairan terbuka yang lebih luas. Jadi mungkin dari informasi kami itu yang mereka butuhkan ya cepat berkelapa, terus ada, kontinu dan juga tepat waktu. Gitu. Jadi ke keadaan ke informasinya terus ada gitu. Oke. Kalau berbicara mengenai tantangan kan pasti kondisi cuaca dan laut itu menjadi perhatian khusus ya Bu. Nah, Ya, tapi apakah kondisi geografis di NTT ini sebagai wilayah kepulauan memberikan jadi faktor kesulitan tersendiri gitu Bu dalam pemantauan cuaca maupun penyebar luasan informasi? iya benar sekali. Kalau untuk tantangan dari posisi kondisi geografis NTT itu memang sangat besar ya karena provinsi NTT sendiri kan kepulauan. Terus kemudian kayak tadi saya bilang bukan hanya satu pulau kan, tapi berbanyak ratusan pulau. Kemudian masing-masing pulaunya itu punya masing-masing perairan di antara pulau itu ada karakteristiknya sendiri gitu. Kayak misalnya untuk di sekitar wilayah kepulauan yang sekitar Labuan Bajo, Kepulauan Komodo dan sekitarnya, kemudian dari kepulauan dari timur Flores ke arah Alor itu tuh ada namanya Arlindo, mungkin tahu ya Arlindo ya, Arus Lintas Indonesia ya. Nah, di situ dari Arlindo itu lebih kerasa di situ. Jadi karena mereka pulau-pulau kecil, kemudian di selat-selat banyak selat-selat kecil gitu kan. Jadi arus di sana tuh cenderung lebih kuat. Makanya kayak gitu kayak kita harus tahu kayak karakteristik masing-masing pulau di NTT itu bagaimana kan kayak misalnya di situ yang di arus itu tadi arusnya kuat kemudian kalau di selatan NTT seperti Pulau Rote, Pulau Sabu itu lebih cenderung dan Sumba itu lebih cenderung terkena eh, gelombang dari selatan kayak saya tadi bilang kayaknya pengaruh dari Australia baik ada siklon tropis maupun nanti kayak
bulan-bulan Juli Agustus itu kan tekanan Australia cenderung lebih tinggi. Jadi angin kencang itu cenderung lebih kencang di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu karena perbedaan tekanan yang besar itu, maka pulau-pulau seperti yang di selatan seperti Pulau Timor, Sabu, Rote dan Sumba itu terkena angin kencang di situ. Itu juga kayak itu masing-masing ada karakteristiknya sendiri. Jadi kayak ada wilayah-wilayah yang ada arusnya kencang, kemudian juga ada wilayah yang musim-musim tertentu itu anginnya lebih kencang sehingga gelombangnya juga cenderung lebih tinggi di situ. Jadi kami juga masing-masing masih belajar juga kan selain belajar untuk mengetahui geografis masing-masing uh, pulau-pulau gitu di NTT. Kemudian ada juga seperti di utaranya Flores itu ada daerah-daerah yang memang gampang rob gitu. Mereka kayak karena daerahnya itu pantainya tuh cirinya lebih landai, kemudian juga dia banyak dibangun apa kayak aktivitas perikanan sama makanya aktivitas karena mereka beraktivitas di situ juga banyak dibangun pemukiman jadi lebih kalau rob itu lebih terdampak di situ juga. Kemudian juga karena masih banyak pulau-pulau juga ada pulau-pulau yang kami mungkin belum terlalu tahu karakteristiknya. Cuman secara umum yang kami tahu seperti seperti tadi yang kami sudah sudah tahu seperti ada wilayah yang arusnya kencang, terus robnya lebih gampang terkena rob, kemudian ada wilayah yang gelombangnya lebih tinggi kalau di musim-musim tertentu seperti di selatan NTT. Mungkin dari tantangan tersebut kami itu salah satunya mungkin SLCN tadi ya, karena SLCN tadi Sekolah Lapang Cuaca Nelayan itu sebenarnya sasarannya itu kami maunya semua semua pulau di NTT itu pernah kami datangi untuk nelayan-nelayannya setiap. Jadi kami juga bertukar informasi dengan nelayannya. Nelayan juga mendapatkan informasi juga dari kami karena SLCN ini kami baru kan setiap tahun itu hanya sekali ya. Jadi kami sudah pernah di Flores Timur, kemudian di Lembata dan juga di Labuan Bajo dan juga di wilayah sekitar Kupang. Jadi mungkin masih banyak wilayah yang mungkin kami belum 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 sampai untuk SLCN-nya, tapi dengan seiring berjalannya waktu, kami juga berharap kami bisa menjangkau semua semua wilayah untuk melaksanakan sekolah lapang cuaca nelayan tadi. Eh, baik Bu, saya selain karakteristik cuaca yang cukup kompleks, Iya. terdapat ketertarikan lain, yaitu berupa posisi dari BMKG Maritim Tenau sendiri yang unik karena berada di wilayah perbatasan. Yang ingin saya tanyakan itu sebagai stasiun yang berada di dekat dengan Timor Leste, apakah terdapat tantangan khusus dalam pemantauan cuaca maritim? Kalau untuk tantangannya sendiri, kalau dari pengaruh dari Timor Leste sendiri tidak ada sih. Soalnya kalau untuk kan wilayah maritim, jadi saat untuk dibagi juga kami ada wilayah yang mungkin dekat ke Timor Leste juga itu tidak ada pengaruh apa-apa dari Timor Leste sendiri, tidak 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 maksudnya tidak ada tantangan berarti karena memang wilayahnya juga kami bagi mungkin sudah sesuai dengan wilayah provinsi NTT sendiri. Jadi tidak ada, soalnya perbatasan juga kan kebanyakan lebih banyak aktivitasnya di darat ya, perbatasan antara NTT dengan Timor Leste sendiri. Kalau untuk wilayah perairan yang berkaitan dengan maritim belum ada tantangan yang berarti akibat dari perbatasan dengan Timor Leste. Mungkin itu. Oke, kalau dari bentuk koordinasi atau kerjasama dengan Lembaga Meteorologi Timor Leste-nya sendiri itu, apakah ada Bu dalam mendukung keselamatan aktivitas maritim di kawasan perbatasan tersebut? Mungkin sampai saat ini belum ada ya kalau khusus untuk maritim, tapi kalau dari BMKG sendiri itu sudah ada kerjasamanya dari untuk kerjasama BMKG dengan dengan lembaga meteorologi Timor Leste itu sudah pernah ada. Dulu kami pernah dapat kunjungan dari BMKG-nya Timor Leste, lembaga cuacanya Timor Leste itu untuk belajar kayak studi banding untuk melihat ke aktivitas
kegiatan stasiun meteorologi kantor-kantor BMKG yang ada di Kupang, karena kebetulan waktu itu memang mereka lagi mendapatkan pendampingan atau pembelajaran dari BMKG di BMKG pusat, kantor BMKG pusat, tapi untuk studi bandingnya di semua di Kupang itu kan kebetulan ada maritim, geofisika, kemudian kantor meteorologi yang di bandara dan juga klimatologi. Jadi kerjasama ada, cuman khusus untuk maritim mungkin kemarin yang kami dapat itu yang mereka belajar ke kita untuk studi melihat bagaimana kegiatan stasiun meteorologi maritim sendiri. Mungkin hanya itu saja yang kami langsung berinteraksi dengan dari Timor Leste. Baik Bu, terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya juga, dari berbagai tantangan yang telah Ibu sampaikan tadi, tentu berkaitan erat dengan upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat dengan menggunakan adanya sistem peringatan dini. Bagaimana sistem early warning system yang saat ini digunakan untuk mendukung keselamatan nelayan dan pelayang di wilayah NTT, Bu? Baik, kalau untuk peringatan dininya sendiri, kami juga selain mengeluarkan peringatan dini, tentu kami juga harus memastikan kalau informasi kami itu tepat guna, tepat sasaran ya. Jadi pertama itu mungkin kalau ada tahu, mungkin kalau untuk keselamatan pelayaran itu, untuk izin berlayarnya itu sebenarnya ada di KSOP, Kepala Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan. Jadi yang pertama tentu kami pastikan bahwa informasi kami itu sampai di KSOP, karena mereka yang istilahnya tuh kayak memberikan izin untuk kapal berangkat itu mereka, kayak misalnya kayak kalau penerbangan ATC gitu ya, kalau di pelabuhan itu ada namanya KSOP, kantor KSOP itu di bawah Kementerian Perhubungan, jadi mereka yang memberikan izin, jadi kami memberikan informasi kepada mereka. Kalau misalnya keadaan gelombang di NTT seperti ini, terutama dalam bulan-bulan yang perlu kita waspadai pada saat-saat musim hujan seperti Desember, Januari, Februari, kemudian juga nanti Juni, Juli, Agustus itu juga ada periode-periode yang perlu diwaspadai itu kan. Jadi tapi memang sepanjang tahun juga kami terus memberikan ke KSOP. Jadi kami pertama kali ya mungkin kami memberikan informasinya kayak tadi yang otoritas pelabuhan, kemudian juga ke operator-operator kapal. Jadi kayak kami memberikan informasinya kepada PT Pelindo kan untuk kapal pelabuhan, kan pelabuhan di yang ada di Kupang itu kan ada dua, ada satu yang untuk kapal ASDP, ada satu untuk kapal Pelni. Jadi kami memastikan kalau untuk kapal Pelni kami memastikan kalau Pelindo untuk yang istilahnya operator pelabuhan Pelindo itu mendapatkan, kemudian untuk ASDP kami juga memberikan. Jadi pertama kami memberikan dulu kepada yang memberikan yang memiliki otoritas dan juga yang operator kapalnya. Kemudian juga kami juga memberikan kepada operator-operator kapal yang membutuhkan, operator kapal swasta yang membutuhkan informasi itu juga kami bisa memberikan informasinya. Karena kami juga ada produk untuk rute pelayaran. Jadi mereka meminta kepada kami untuk perakiraan rute pelayaran, misalnya kayak Kupang Sabu, Kupang Rote, kemudian mereka juga memberikan kayak berangkatnya jam segini, perakiraannya tiba jam segini, bisa untuk hari ini. Jadi kami memberikan sesuai dengan waktu yang mereka berikan. Jadi kalau misalnya dari perakiraan yang kami berikan mungkin tinggi gelombangnya atau anginnya tidak mendukung, itu biasanya mereka tidak membatalkan perjalanannya. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan seperti itu untuk yang bisa juga untuk memastikan keselamatan ya. Cuman memang kalau untuk kapal-kapal di pelabuhan juga bukan langsung kepada kami yang melarang, bukan, tapi kami memberikan informasi, kemudian dari mereka yang akan mempertimbangkan apakah pelayarannya akan tetap berlangsung atau tidak. Seperti itu. Kemudian juga dari nelayan tadi yang sudah saya sebutkan juga biasanya mereka melihat informasi untuk kayak 3 hari ke depan, kemudian juga itu menjadi acuan untuk mereka, pertimbangan untuk mereka apakah tetap berlayar atau tidak, mencari ikan atau tidak. Mungkin itu. Oke, kalau dari sistem yang sudah tersedia dari
BMKG, dari stasiun BMKG-nya sendiri, menurut Ibu apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan? Menurut saya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh uh, pelanggan, maaf, dengan yang dibutuhkan oleh user, karena juga dalam informasi kami juga itu ada yang tadi saya sebutkan itu dia dalam 3 hari ke depan, cuman kami merincikan perakirannya itu sampai setiap jam. Kemudian juga kayak jadi bisa tahu gitu kayak misalnya oh untuk pelayaran memang untuk jam-jam segini misalnya ya saya contohkan kayak di pelabuhan nih untuk pasang surut juga kayak mereka juga butuh untuk bongkar muat kapal begitu. Jadi kayak misalnya kejadian ada kapal kapal besar, kapal Roro yang besar yang milik Dharma Lautan Utama itu kadang-kadang dia sampainya kan kayak jam 6 pagi gitu. Nah, itu kayak misalnya kalau pasangnya belum belum mencukupi untuk dia membuka membuka pintu kapal itu kayaknya dia dia juga melihat dari situ. Jadi dia memperhatikan dari situ agar nanti saat bongkar muat kapal itu tidak ada masalah gitu. Soalnya kalau terlalu surut kan juga berpengaruh untuk kapal besar kalau saat bongkar muat juga. Jadi mereka juga kayak contohnya memperhatikan kondisi kondisi pasang surut. Nah, itu kami setiap pelabuhan juga sudah ada pasang surut tiap jamnya dari situ. Kemudian juga tadi yang kayak apa ya? Kayak cuacanya juga itu kami per jam. Jadi dari item-item seperti angin, gelombang, cuaca, kemudian ada pasang surut, itu semua kami rincikan per jam, baik untuk wilayah perairan dan juga wilayah untuk pelabuhannya itu. Jadi juga dari masyarakat juga bisa lebih rinci gitu dilihatnya untuk perakiran-perakiran kami. Mungkin itu. Jadi kayak tadi rute pelayaran juga itu karena ada permintaan untuk pelayaran-pelayaran dari mereka juga kami bikinkan. Jadi biasanya juga kami ada kegiatan namanya PMO, Port Meteorological Officer. Jadi itu kami ke langsung ke pelabuhan-pelabuhan untuk mengetahui berinteraksi langsung dengan baik operator kapal uh, otoritas pelabuhan sendiri untuk mengetahui kayak mungkin ada masalah atau ada saran apa dari mereka untuk kami. Jadi untuk saat ini yang sudah kami lakukan sudah sesuai dengan yang diminta oleh user, kemudian juga saat ini juga belum ada komplain ataupun hal-hal lain yang mengganggu. Mungkin itu. Baik. Sistem early warning sendiri itu uh, yang ingin di apa? Ya, sistem early warning sendiri itu baiknya dapat menjangkau seluruh masyarakat pesisir dan nelayan secara efektif ya. Cuman dalam mencapai hal tersebut, apakah ada kendala yang masih dihadapi hingga saat ini yang menghambat hal tersebut terjadi? Mungkin kalau informasi ya namanya informasi wilayah tidak semua wilayah kayak tidak semua wilayah kan maksudnya masih ada wilayah-wilayah NTT gitu yang mungkin sinyalnya susah ya, sinyalnya masih susah gitu. Jadi mungkin ya itu sih kayak gimana kayak kita maunya informasi kita ada semua, maksudnya diterima semua kan oleh masyarakat, kemudian mau di pelosok manapun gitu diterima gitu. Cuman memang ada wilayah-wilayah NTT sendiri yang mungkin masih sinyalnya masih susah gitu kan. Jadi masih sering terganggu. Jadi kayak penyampaian informasi dari kami pun kadang-kadang uh, tidak maksimal gitu untuk itu. Mungkin kadar itu saja sih kayak informasi yang kami mungkin belum sampai 100% gitu sampai ke seluruh masyarakat terutama yang pesisir ya yang nelayan pesisir gitu. Karena memang mungkin juga ada yang belum tahu BMKG karena informasi itu kan yang karena ya itu kepulauan-kepulauan itu dan wilayah NTT kan sangat luas ya. Kayak kami bisa berbatasan dengan Maluku di timur, kemudian berbatasan dengan Lombok di barat gitu itu. Terus pulaunya juga kami sekitar 300-an pulau itu dengan karakteristik. Kemudian juga
nelayan kan kadang-kadang mereka tidak kayak satu kampung besar semua nelayan, kadang-kadang kan kampungnya satu-satu kecil-kecil kan nelayan itu. Nah itu yang mungkin jadi tantangannya itu, kayak komunitas nelayannya banyak, cuman tidak terpusat itu kayak satu-satu gitu, kampung-kampung kecil. Kemudian nah itu yang masih mungkin belum bisa kami jangkau sepenuhnya 100%. Mungkin dari itu sih, kayak dari informasi kami untuk sampai ke semua, karena tantangan dari geografis, dari yang sinyal telekomunikasi, kemudian juga komunitas lain yang kecil-kecil itu kan tidak semua, belum bisa kami jangkau sepenuhnya semua. Mungkin dari itu tantangan yang paling utama itu. Baik. Sekiranya dari Ibu ada satu aspek yang paling perlu ditingkatkan dalam sistem peringatan dini saat ini. Kira-kira aspek yang menjadi prioritas utama itu apa ya, Bu? Untuk aspek yang perlu ditingkatkan ya, mungkin kalau di NTT sendiri ya, untuk pelayaran kami ingin menjangkau semua pelayaran gitu, walaupun yang bukan hanya kapal-kapal besar tapi juga kapal-kapal kecil kan gitu. Jadi mungkin nanti saat ini sih lagi dikembangkan lah ya oleh BMKG ya, untuk kayak kami tuh pengennya di rute pelayaran semua itu kami bisa memberikan informasinya semua. Jadi kayak kami ingin saat ini sudah berjalan sih kayak rute-rute dari pulau-pulau besar di NTT itu, jadi kami memberikan informasinya untuk rute pelayaran ini dan sebagainya. Cuman mungkin kami ingin lebih berkembang dengan rute pelayaran itu dapat menjangkau semua rute pelayaran, bukan hanya pulau antar pulau besar, namun pulau-pulau kecil lainnya di NTT. Jadi sehingga mereka juga tahu gitu kalau keselamatan keadaan cuaca saat berlayar, untuk baik tidak hanya untuk kapal-kapal besar namun juga kapal-kapal lainnya, karena itu kan jadi kayak contohnya yang kayak di Pulau Komodo itu kan sering kan ada Pulau Taman Nasional Komodo itu kan sering ada kejadian, karena itu karena mungkin untuk meminimalisir kayak seperti kejadian itu juga kami ingin lebih lebih memberikan informasi tentang rute-rute pelayaran itu, informasi cuaca rute pelayaran mungkin lebih kami tingkatkan lagi. Saat ini sudah dikembangkan, cuman lebih mungkin BMKG sedang menyusun suatu sistem untuk agar semua dapat menjangkau semua rute pelayaran yang dapat kami diinventaris atau dimasukkan di sistem sehingga juga masyarakat dapat mengaksesnya. Kemudian karena itu mungkin sekarang ada masih perakiraan untuk wisata bahari itu ada, untuk perakiraan wisata bahari itu sudah ada, terus kemudian juga nanti dikembangkan juga dari rute pelayaran ini tuh. Oke, dari banyaknya tantangan tentang early warning system yang tadi sudah Ibu jelaskan, serta dalam pengembangannya pasti BMKG memerlukan bantuan dari berbagai pihak ya Bu. Untuk dukungan seperti apa yang masih dibutuhkan oleh BMKG dari pemerintah ataupun perguruan tinggi untuk meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini yang ada di wilayah NTT tersebut itu Bu? Oh iya, mungkin karena tadi kan saya bilang kan wilayah kepulauan ya, banyak laut gitu kan. Mungkin dari pemerintah mungkin adanya peralatan gitu ya, kayak kita tahu kan ada buoy-buoy, apa istilahnya, buoy drifter gitu, alat drifter, alat itu yang bisa kayak dilepaskan di laut lepas, kemudian memberikan informasi kepada kita kan. Jadi kita juga tahu gitu kondisi real, kayak selama ini kan memang kami memberikan perakiraan, kemudian kami untuk verifikasinya biasa kami tanya ke nelayan atau ke kapal-kapal yang berlayar ke situ. Cuman kalau dengan adanya alat-alat kayak seperti drifter, buoy yang memberikan informasi real time gitu, keadaan gelombangnya kan, gelombang sama arusnya gitu bagaimana gitu kan. Nah, itu dengan alat-alat sepertinya ada alat-alat yang modern ya, yang bisa kayak yang bisa kita dilepaskan di laut lepas, yang dapat memberikan informasi real time seperti contohnya drifter atau buoy itu, mungkin itu ya dukungannya untuk alat-alat seperti itu. Kemudian juga kayak radar, tapi memang radar maritim juga
saat ini akan segera dibangun ya radar maritim, karena kan kemarin adanya di wilayah Labuan Bajo, kemudian ini juga rencananya akan dibangun juga di Pulau Timor untuk radar maritim. Mungkin yang paling penting ya untuk dukungan pemerintah untuk alat-alat itu, untuk ya tidak bisa kami jangkau dengan untuk mendukung gitu, mendukung kami tahu kondisi real time itu ya seperti alat-alat yang kayak buoy, drifter, alat-alat yang bisa kita lepaskan di laut, kemudian juga dapat kita akses untuk informasi real time-nya untuk keadaan di perairan itu seperti apa. Mungkin itu contohnya yang perlu di ditingkatkan lagi atau dukungan dari pemerintah. Kalau untuk dukungan dari perguruan tinggi itu kira-kira bantuan seperti apa yang diperlukan, Bu, untuk meningkatkan sistem early peringatan dini di wilayah tersebut, Bu? Mungkin kalau perguruan tinggi ya, kalau kami di Stasiun Meteorologi Maritim Tenau itu punya MOU dengan dengan Politeknik Pertanian di Kupang. Jadi untuk jurusan perikanan itu kami punya MOU sendiri. Jadi selain kita saling mendukung gitu untuk pertukaran informasi, kemudian juga kayak misalnya ada kunjungan gitu dari mereka ke kita, terus kami juga memberikan kayak misalnya mereka ada kegiatan gitu yang berkaitan dengan perikanan yang mungkin bisa gitu juga menambah 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 pengetahuan kami sebagai, kan kami juga ya sambil belajar ya, kayak misalnya kami juga Stasiun Meteorologi Maritim, kami tidak, misalnya kami memberikan informasi tapi kami tidak tahu misalnya misalnya kalau keadaan laut segini itu kayak misalnya untuk budidaya rumput laut atau budidaya ikan yang itu tuh kami tidak tahu. Misalnya kami juga mungkin masih awam ya untuk informasi kayak kegunaannya informasi kami untuk fakultas untuk jurusan misalnya perikanan itu bagaimana. Mungkin itu timbal baliknya kami diajak untuk kegiatannya mereka biar kami juga tahu kegunaannya informasi kami itu ternyata seperti ini untuk pembelajaran misalnya di jurusan perikanan. Itu juga mungkin salah satunya seperti itu. Jadi kayak kami saling berkegiatan gitu, kegiatan eh, ke kampus untuk mengetahui kegunaan dari informasi kami itu dipergunakan seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, kira-kira ada penelitian atau inovasi serta pengembangan teknologi nggak Bu yang dari kalangan mahasiswa itu bekerja sama BMKG gitu Bu, untuk penelitian ataupun lain sebagainya gitu Bu? Kalau penelitian mungkin kalau yang kemarin itu ada dari Universitas Nusa Cendana, itu dia jurusan maaf saya lupa jurusannya, cuman dia memberikan untuk tentang arus ya, dia meneliti tentang bagaimana pengaruh arus dan gelombang untuk wilayah tertentu di NTT. Nah itu juga kami dia meminta ada pada pembimbing dari kantor kami untuk membantu memberikan informasi, kemudian juga mengajarkan tentang bagaimana sih pengaruh arus, mekanisme gelombang ini dapat mempengaruhi suatu wilayah. Itu mungkin salah satunya itu sih, kami melakukan pendampingan, kemudian juga kan kantor kami juga menerima untuk istilahnya PKL ya, untuk PKL mahasiswa yang semester 4, 5 ya, itu juga kami sudah sering menerimanya. Kemudian mungkin dari situ sih kalau untuk penelitian, kemudian pendampingan PKL mahasiswa gitu yang selama ini berjalan. Ya. Oke, baik Ibu. Sebelum menutup wawancara ini ada beberapa pertanyaan terakhir Ibu yang pengen saya tanyakan. Kira-kira selama bertugas di sana, pengalaman apa yang benar-benar membuat Ibu merasa bahwa pekerjaan ini tuh memiliki dampak nyata yang bagi masyarakat banyak gitu kira-kira? Mungkin waktu kejadian Seroja ya, kejadian siklon tropis Seroja NTT tahun 2021 itu ada satu kampung nelayan di sekitar di Kota Kupang, namanya Kampung Nelayan Oleh Sapa. Nah itu memang sebelumnya itu sudah pernah
adakan SLCN untuk mereka. Nah, pada saat kejadian siklon tropis itu, ada nelayan yang sudah aware dengan kondisi terkini dari kami. Jadi dia tahu, oh ini ada mau siklon tropis, ada mau dampaknya seperti ini kan dampak. Nah, karena dia aware dengan kondisi gelombang, kondisi yang kami sudah informasikan ada siklon tropis, kemudian kondisi gelombang dan anginnya itu dia memberitahu kepada masyarakat sekitarnya. Jadi mereka itu waktu itu sudah berlindung duluan sudah pergi ke daerah yang lebih tinggi. Jadi mereka meninggalkan wilayah tempat tinggalnya mereka yang memang pas langsung di pesisir pantai gitu. Nah, itu akibat karena dia sudah aware, sudah mengajak masyarakat di kampungnya itu untuk berlindung diri dulu. Nah, itu makanya waktu pas puncak kejadiannya itu tanggal 5 April ya dini hari itu gelombangnya itu memang sampai ke wilayah mereka itu juga merusak wilayah pemukiman mereka, kemudian anginnya. Jadi karena dia sudah aware, jadi banyak nelayan yang sudah dia larang untuk jangan berlayar, kemudian masyarakat pesisir itu yang sudah tetangganya sekitar kampung lain itu yang sudah dia suruh berlindung. Jadi dampak waktu karena dia aware dari informasi maritim itu, jadi dampak yang waktu siklon tropisnya itu mereka alhamdulillah bisa tidak terkena karena mereka sudah aware, kampung nelayan itu sudah tahu gitu dari perkembangan informasi cuaca maritim yang sudah kami sampaikan. Jadi di situ kami tahu pentingnya bisa dapat menyelamatkan juga karena waktu itu juga kejadiannya itu karena salah satu anomali ya kalau dalam ilmu meteorologi ya, karena kita tahu kan siklon tropis sebenarnya tidak bisa sampai di wilayah Indonesia. Nah, sedangkan siklon tropis Roja itu benar-benar memang siklonnya ada di pusatnya di sekitar Kupang itu. Nah, itu yang merusak, makanya dia bisa merusak satu kota Kupang waktu itu hampir, dan juga wilayah-wilayah NTT lainnya. Mungkin dari informasi kami yang diperhatikan benar-benar oleh masyarakat itu juga dapat memberikan bantuan untuk keselamatan mereka sendiri. Itu yang paling 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 berkesan itu karena waktu siklon tropis Roja itu tahun 2021. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira kenapa generasi muda perlu peduli tentang isu meteorologi maritim dan sistem peringatan dini? Dan sebenarnya apa aja sih Bu yang sering terlewat dari pandangan generasi muda ataupun masyarakat tentang masalah ini gitu? Mungkin kalau aware ya, negara kita kan memang negara kepulauan ya. Mungkin dengan lebih aware ke meteorologi maritim juga mungkin paling pentingnya itu kalau yang masyarakat atau umumnya itu kayak merasa kalau nelayan itu atau kayak kita berinovasi atau berbisnis di wilayah perikanan itu masih belum banyak masih menganggap itu kayak oh bukan bidang yang menguntungkan atau apa gitu kan. Padahal mungkin dengan kita tahu ilmu meteorologi maritim kayak misalnya kita mungkin ya kalau yang anak muda mungkin bisa berinovasi kayak di saya contohnya kan di sini kan kayak ada untuk rumput laut, kemudian garam gitu-gitu kan itu berinovasi juga dari kita mengetahui ya informasi tentang meteorologi maritim tadi. Mungkin dari itu sih kayak mungkin ada anak muda yang mau berbisnis gitu di wilayah di perikanan gitu dengan memperhatikan informasi cuaca maritim, dengan tahu tentang meteorologi maritim, mungkin ini kan dengan bisnis-bisnis atau peluang seperti untuk industri kelautan atau perikanan lainnya, mungkin itu bisa bisa menjadi pilihan gitu. Nah, mungkin itu sih. Baik Ibu, untuk selanjutnya pesan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada mahasiswa seperti kami untuk yang ingin terjun dan berkontribusi langsung pada bidang ini, serta kira-kira mulainya dari mana dan ilmu apa yang paling penting untuk dikuasai terlebih dahulu gitu. Mungkin ya karena masih mahasiswa ya, jadi mungkin benar-benar memperhatikan informasi mata kuliahnya, kemudian juga mungkin inovasi-inovasi ya kayak mungkin
tahu gitu kayak inovasi untuk meteorologi maritim ke depannya gitu kan gimana. Itu kemudian apalagi tadi maaf tadi yang apa itu saya Eh, ilmu yang paling penting untuk ilmu yang paling ya, penting ilmunya untuk meteorologi maritim kayak misalnya apakah yang paling berpengaruh itu kayak bagian oceanografinya atau meteorologinya yang perlu lebih penting atau gimana gitu. mungkin sama-sama penting ya karena kan saling berkaitan ya kalau meteorologi dan oceano ya mungkin ya meteorologi mungkin ya itu yang uh, kalau meteorologi ya untuk maritim ya benar-benar mungkin ada mahasiswa lebih uh, tahu gitu kayak fenomena-fenomena maritim di di Indonesia gitu kan kan masing-masing wilayah Indonesia kan luas sekali ya jadi mungkin fenomena-fenomena maritim itu bukan hanya terpusat di wilayah sekitar mungkin Jawa, tapi juga mungkin nanti dicari lagi kayak informasi-informasi bagaimana cuaca-cuaca maritim atau ada fenomena-fenomena tersendirinya di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu aja sih, lebih lebih belajar untuk karena kan cuaca itu kan unik ya, tiap tiap wilayah beda gitu. Apalagi di laut, mana interaksi atmosfer laut dan darat juga kan beda-beda ya untuk tiap tiap wilayahnya. Apalagi Indonesia kan tahu lah pengaruhnya dari kayak kayak NTT sendiri kadang-kadang ada pengaruh yang dari Australia terus ada pengaruh yang dari sini kemudian yang kayak mungkin sudah belajar yang gelombang-gelombang atmosfer seperti Rossby, MGO dan lain-lainnya itu pokoknya banyak lah kayak kompleks lah jadi kita sama-sama belajar lah mungkin karena masih ini kan banyak-banyak tahu gitu kayak fenomena-fenomena global, lokal dan lainnya yang dapat mempengaruhi karakteristik maritim di Indonesia. Mungkin itu sih lebih banyak mencari tahu tentang semua faktor-faktor yang mempengaruhi meteorologi terutama untuk cuaca maritim di wilayah Indonesia. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bu. Kalau membayangkan tentang meteorologi maritim Indonesia dalam 10 tahun ke depan, seperti apakah Ibu punya harapan tersendiri mengenai meteorologi maritim dalam 10 tahun ke depan, khususnya bagian early warning system yang benar-benar bisa menjangkau semua masyarakat pesisir gitu Bu, atau gimana? Ya Cukup. mungkin itu tadi yang harapan saya memang ya, itu menjangkau mungkin ke depannya negara kita lebih baik terutama dalam uh, ke ke apa ya keterjangkauan telekomunikasi dan keterjangkauan apa untuk kegiatan masyarakat kayak untuk apa kayak untuk keterjangkauannya itu lebih lebih semuanya ke 10 tahun ke depan semoga juga lebih baik lagi sehingga juga informasi kami itu early warning kami juga dapat diterima dengan baik di seluruh masyarakat terutama dapat diterimanya secara tepat waktu ya secara tepat waktu dapat langsung sehingga dapat meminimalisir kondisi apa keselamatan dan juga untuk keselamatan dan keamanan di pelayaran maupun aktivitas masyarakat di pesisir sendiri. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya dan berbagi berbanyak informasi hari ini, mulai dari tantangan di lapangan serta kondisi cuaca di NTT sampai harapan untuk kedepannya bagi meteorologi maritim di Indonesia. Semuanya sangat berharga bagi kami. Kami berharap wawancara ini juga bisa menjadi jembatan kecil antara dunia akademik dengan dunia kerja yang nyata seperti yang Ibu jalani setiap hari. Dan semoga kedepannya kerjasama antara BMKG dan perguruan tinggi bisa semakin erat. Sekian dari kami, Ibu. Terima kasih.